Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 12 yang akan membahas tentang laporan keuangan syariah audited, catatan atas laporan keuangan. Kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Dea Yulianti, dan dua rekan saya yaitu Cesar Aprilianto dan Nur Khalifah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan materinya. Laporan keuangan syariah. Setiap entitas syariah yaitu entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya wajib menyajikan laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan umum laporan keuangan syariah adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Selanjutnya laporan keuangan dana zakat dan dana kebajikan. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga pengelolaan zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga seperti lazimnya harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Akuntabilitas organisasi pengelolaan zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan secara audit terdapat laporan keuangan tersebut. Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Sistem akuntansi dan pelaporan pada laporan anggaran zakat dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk dana yang terbatas, yaitu zakat dan infak, dan untuk dana yang tidak terbatas, yaitu dana sodaqoh. Meskipun demikian, sebagai satu kesatuan, organisasi ZIS harus menyiapkan suatu laporan keuangan komprehensif atau menyeluruh yang menggabungkan aktivitas dan pelaporan keuangan kedua dana tersebut. Selanjutnya laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama suatu jangka tertentu. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Dalam PSAK 59, laporan ini disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS atau zakat, infak, dan sodaqoh. Oleh karena terdapat ketidakjelasan penggunaan infak dan sodaqoh yang dapat dipergunakan untuk hal-hal di luar dari zakat. Di samping zakat, sumber dan penggunaannya telah diatur dengan jelas dan syariah. Maka laporan tersebut disempurnakan dengan laporan sumber dan penggunaan zakat, yaitu suatu laporan yang khusus untuk penerimaan dan penyaluran zakat sesuai ketentuan syariah yang ada. Sedangkan laporan sumber dan penggunaan dana infak dan sodaqoh digabung dengan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan 1. Dana zakat berasal dari wajib zakat atau muzaki, dibagi menjadi dua. Pertama, zakat dari dalam entitas syariah, yaitu sumber dana zakat yang berasal dari pemilik bank diperhitungkan dari laba neto sebelum pajak selama periode 1 tahun. Kedua, zakat dari pihak luar entitas syariah. Adapun untuk dana eksternal terdiri dari 1.
dana yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut. 2. Zakat masyarakat bukan nasabah bank yang disetor melalui bank. 2. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk: pertama, fakir; kedua, miskin; ketiga, kirob; keempat, orang yang terlilit hutang atau gharim; kelima, mu'alaf; keenam, fisabilillah; ketujuh, orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil; kedelapan, amil. 3. Kenaikan atau penurunan dana zakat. 4. Saldo awal dana zakat. 5. Saldo akhir dana. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Sesar Aprilianto akan melanjutkan materi selanjutnya. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutupi penyisihan kerugian aset produktif. Entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tetapi tidak terbatas pada satu sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah. 2. Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah. 3. Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf. Dan 4. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga. Ilustrasi laporan sumber dan penggunaan dana zakat Bank Syariah. PD Bank Syariah X. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat periode yang berakhir pada 31 Desember 2021. Sumber dana zakat. Zakat dari dalam Bank Syariah didebit dan dikredit. Zakat dari pihak luar Bank Syariah didebit dan dikredit. Jumlah sumber dana zakat total didebit dan dikredit. Penggunaan dana zakat: fakir didebit dan dikredit, miskin didebit dan dikredit, amil didebit dan dikredit, mu'alaf didebit dan dikredit, orang yang terlilit hutang gharim didebit dan dikredit, rikob didebit dan dikredit, fisabilillah didebit dan dikredit, orang yang dalam perjalanan ibnu sabil didebit dan dikredit. Jumlah penggunaan dana zakat di total didebit dan dikredit. Kenaikan atau penurunan dana zakat didebit dan dikredit. Saldo awal dana zakat di total didebit dan dikredit. Saldo akhir dana zakat di total didebit dan dikredit. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas bank dalam mengelola dana kebajikan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Bank menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan aktivitas penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam satu periode laporan keuangan. Dalam PSAK 59, laporan ini disebut dengan laporan sumber dan penggunaan Al-Qardul Hasan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan arti antara Al-Qard dan Al-Qardul Hasan
dan tidak ditemukan pengertian yang baku dari Al-Qardil Hasan. Maka laporan ini disempurnakan oleh laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Baik, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khalifah. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan satu, sumber dana kebijakan berasal dari penerimaan, yaitu infak dan sedekah adalah dana yang diterima dari eksternal bank atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengembalian dana kebijakan produktif dan denda adalah penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhnya kewajiban nasabah sesuai dengan akad seperti akad murabahah dan istisna. Yang terakhir ada pendapatan non halal atau penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Yang kedua, ada penggunaan dana kebijakan untuk A. Dana kebijakan produktif, B. Sumbangan, dan yang C. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Yang ketiga, ada kenaikan atau penurunan sumber dana kebijakan. Yang keempat, ada saldo awal dana penggunaan dan dana kebijakan. Yang kelima, ada saldo akhir dana penggunaan dana kebijakan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebijakan yang menunjukkan dana kebijakan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, tetapi tidak terbatas pada 1. Sumber dana kebijakan, 2. Kebijakan penyaluran dana kebijakan kepada masing-masing penerima. Yang ketiga, ada proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebijakan diklarifikasi atas pihak terkait sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga. Yang keempat, ada alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal. Selanjutnya, ilustrasi laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank Syariah. Contoh PT Bank Syariah. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan periode yang berakhir pada 31 Desember 2000 sekian. Sumber dana kebajikan: infak zakat dari dalam bank syariah di debit dan di kredit, sedekah di debit dan di kredit, hasil pengelolaan wakaf di debit dan di kredit, pengembalian dana kebajikan produktif di debit dan di kredit, denda di debit dan di kredit, pendapatan non halal di debit dan di kredit, jumlah dana kebajikan di total di debit dan di kredit. Penggunaan dana kebajikan: dana kebajikan produktif di debit dan di kredit, sumbangan di debit dan di kredit,
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum di debit dan di kredit. Jumlah penggunaan dana kebajikan di total di debit dan di kredit. Kenaikan penurunan dana kebajikan di debit dan di kredit, saldo awal dana kebajikan di debit dan di kredit, saldo akhir dana kebajikan di debit dan di kredit. Sekian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.